Apa kabar semua adik-adik? Alhamdulillah. Semoga kita diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga kita bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik. Sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita membuka pelajaran ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa ini akan dipimpin oleh saya sendiri. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik. Sebelum memasuk materi, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Yang pertama, Aldi Adrian, apakah hadir? Baik, hadir. Lalu Rangga, hadir. Kemudian Ahmad Ferdian, baik. Baik Salsa, hadir. Wanda Octavia, baik, hadir. Kali ini kita akan mata pelajaran ini adalah matematika. Sekali lagi, dalam pertemuan ini mata pelajaran adalah matematika. Dalam matematika ini kami akan membahas tentang materi bangun datar dan bangun ruang. Apakah penting bangun datar dan bangun ruang ini? Tentu penting. Kenapa? Karena bangun datar ini terdapat di berbagai tempat di lingkungan sekitar, seperti di sekolah, di rumah, maupun di tempat-tempat lain. Adapun contoh bangun datar di sekolah yaitu kertas, papan, penggaris, dan lain-lain. Oleh karena itu, bangun datar dan bangun ruang ini penting kita pelajari untuk memperluas wawasan dan menambah ilmu pengetahuan kita pada matematika. Sekali lagi, bangun datar dan bangun ruang ini penting kita pelajari untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita pada bangun datar dan bangun ruang. Karena bangun datar dan bangun ruang ini terdapat di berbagai tempat. Banyak tempat-tempat yang kita tempati dalam sebuah lingkungan sekitar. Dalam bangun datar dan bangun ruang ini setiap hari kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari. Contohnya di buku, penggaris, dan lain-lain. Baik, terlebih dahulu sebelum memulai materi, adik-adik silahkan membaca buku yang telah dibagikan oleh sekolah terlebih dahulu supaya pemahaman adik-adik sekalian dapat berjalan dengan baik. Membaca bukunya dipersilahkan. Baik, materi yang pertama yaitu tentang bangun datar. Apakah ada yang tahu tentang bangun datar? Bangun datar adalah sebuah bidang yang dibatasi oleh garis-garis. Sekali lagi,
sebuah bidang yang dibatasi oleh garis-garis, garis lurus maupun garis lengkung. Contoh, ini adalah sebuah bangun datar. Bangun datar sebuah bidang yang dibatasi oleh garis-garis sehingga membentuk titik sudut. Dalam bangun datar ini terdapat beberapa komponen, yaitu garis yang disebut dengan sisi dan titik sudut. Apa itu sisi? Sisi adalah sebuah ruas garis lurus maupun lengkung pada bidang datar. Contoh, ini saya akan membawa satu buah contoh bidang datar. Apakah ada yang tahu contoh bidang datar ini apa? Ini adalah bidang datar berbentuk persegi panjang. Sekali lagi, ini adalah bidang datar berbentuk persegi panjang. Kita akan menghitung jumlah sisi pada bidang datar persegi panjang. 1, 2, 3, 4. Sekali lagi, 1, 2, 3, 4. Jadi jumlah sisi pada persegi panjang ini adalah 4. Kemudian titik sudut. Titik sudut adalah sebuah ruas titik yang ada pada setiap ujung bangun datar. Pada bangun datar persegi panjang ini terdapat berapa titik sudut? Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4. Sekali lagi, 1, 2, 3, 4. Baik. Dalam persegi panjang ini terdapat 4 sisi dan 4 titik sudut. 1, 2, 3, 4. Baik, kita akan mengganti contoh bangun datar. Ini, apakah Anda tahu bangun datar berbentuk apa? Iya, benar. Ini bangun datar berbentuk segitiga. Mari kita hitung jumlah sisi pada segitiga. 1, 2, dan 3. Jadi jumlah sisi pada bangun datar segitiga adalah 3. Ya, 1, 2, 3. Kemudian kita akan menghitung titik sudut pada bangun datar. Yang pertama, 1, 2, 3. Jadi berapakah jumlah titik sudut pada segitiga? Iya, jumlah titik sudut pada bangun datar segitiga yaitu 1, 2, dan 3. Kemudian selanjutnya ini. Apakah ada yang tahu ini termasuk bangun datar berbentuk? Ini adalah termasuk bangun datar berbentuk segi 6. Kita akan menghitung jumlah sisi pada bangun datar segi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jumlah bangun datar segi 6, jumlah sisi bangun datar segi 6 yaitu 6 sisi. Kemudian berapakah sudut pada bangun datar segi 6 ini? Jumlah sudutnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, kita contohkan dalam papan tulis. Yang pertama itu kita akan menghitung
gambar bangun datar. Apakah Anda tahu ini berbentuk bangun datar apa? Ini adalah bangun datar berbentuk trapesium. Sekali lagi, ini adalah bangun datar berbentuk trapesium. Kita akan mencoba menghitung jumlah sisi pada bangun datar trapesium. 1, 2, 3, 4. Berarti jumlah sisi pada bangun datar trapesium ini adalah 4. Sisinya adalah 4. Kemudian titik sudut. Berapakah jumlah titik sudut? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Berarti jumlah titik sudut adalah 4. Titik sudut 4. Kemudian selanjutnya samping. Apakah ada yang tahu ini bangun datar berbentuk apa? Ini adalah bangun datar berbentuk layang-layang. Kita akan menghitung jumlah sisi. 1, 2, 3, 4. Berarti jumlah sisi pada persegi pada layang-layang adalah 4. Kemudian kita akan menghitung titik sudut. 1, 2, 3, 4. Jadi jumlah titik sudut pada layang-layang adalah 4. Kemudian selanjutnya di bawah. Apakah ada yang tahu ini bangun datar berbentuk apa? Ini adalah bangun datar berbentuk jajar genjang. Kita akan mencoba menghitung jumlah sisinya. 1, 2, 3, 4. Berarti jumlah sisi pada bangun datar trapesium adalah 4. Kita akan mencoba menghitung jumlah titik sudut pada bangun datar trapez jajar genjang. 1, 2, 3, 4. Jadi jumlah titik sudut adalah 4. Sampai di sini apakah adik-adik sudah paham tentang bangun datar, apa itu bangun datar, apa itu sisi, dan apa itu titik sudut? Baik, alhamdulillah sudah paham semua. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke bangun ruang. Apa itu bangun ruang? Bangun ruang adalah sebuah ruang yang dibatasi oleh bidang datar. Sekali lagi, bangun ruang adalah sebuah ruang yang dibatasi oleh bidang datar. Bidang datar yang berbentuk 3 dimensi. Artinya, bangun ruang ini bisa dilihat dari mana saja. Dari depan, belakang, samping maupun kiri kanan. Yang terdiri dari komponen rusuk, titik sudut, dan sisi. Baik, sekali lagi, bangun ruang ini terdiri dari 3 komponen, yaitu rusuk, sisi, dan titik sudut. Kita akan pelajari terlebih terdahulu, yaitu sisi. Apa itu sisi pada bangun ruang? Sisi adalah bangun datar yang dibatasi oleh ruas garis lurus maupun garis lengkung. Contoh yang saya bawa ini adalah bangun ruang berbentuk kubus. Sekali lagi, ini adalah bangun ruang berbentuk kubus. Rusuk. Contoh, kita akan mencoba menghitung jumlah rusuk pada bangun ruang kubus ini.
1, 2, 3, 4. Terus jumlah rusuk di atas ini adalah 4. Kemudian kita akan menghitung jumlah rusuk pada bagian bawah. 1, 2, 3, 4. Jumlah rusuk pada bagian atas bawah adalah 4 dan 4. Kemudian kita akan menghitung tiang di samping. Itu 1, 2, 3, 4. Saya ulangi. Kita akan menghitung jumlah rusuk pada bangun ruang berbentuk kubus. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Jadi jumlah rusuk pada bangun ruang berbentuk kubus ini adalah 12. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang sisi. Apa itu sisi? Sisi adalah sebuah ruang yang dapat berupa garis, ruang yang membatasi berupa garis. Contoh, ini adalah sebuah ruang yang membatasi garis-garis. Ini adalah yang dinamakan dengan sisi pada bangun ruang. Kita akan mencoba menghitung jumlah sisi pada bangun ruang. Pertama, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi jumlah sisi pada bangun ruang ini adalah 6. Kemudian titik sudut. Apa itu titik sudut? Sebuah ruang yang berada pada setiap ujung pada bangun ruang. Kita akan mencoba menghitung titik sudut pada bangun ruang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi jumlah titik sudut pada bangun ruang kubus ini adalah 8. Kemudian selanjutnya ini. Apakah ada yang tahu? Ini bangun ruang berbentuk apa? Iya, ini adalah bangun ruang berbentuk kerucut. Kita akan mencoba menghitung sisi, titik sudut, dan rusuknya. Jumlah sisi pada kerucut ini adalah 1 dan 2. Jadi jumlah sisi pada kerucut ini adalah 2. Pertama, kerucut yang menutupi sebuah bagian atas, dan 2 menutupi sebuah bagian kerucut pada bagian bawah. Kemudian kita akan mencoba menghitung rusuk. 1, 2. Jadi jumlah rusuk pada kerucut ini adalah 2. Kemudian titik sudut. Dalam kerucut ini terdapat 1 titik sudut, yaitu pada ujung atas 1. Jadi kerucut ini memiliki 2 buah sisi, 1 buah titik sudut, dan 2 rusuk. Sekali lagi, kerucut ini memiliki 1 titik sudut, 2 sisi, dan 2 rusuk. Sampai di sini, apakah adik-adik paham? Baik. Jadi materi kita telah selesai. Maka dari itu saya akan mengulangi. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan bangun datar dan bangun ruang. Bangun datar adalah sebuah bidang yang dibatasi oleh garis yang hanya dapat dilihat di satu arah. Contoh ini terlihat dari satu arah saja, tidak bisa dilihat dari samping. Yang terdiri dari rusuk dan titik sudut.
Kemudian bangun ruang. Bangun ruang adalah sebuah ruang yang dibatasi oleh bidang datar yang berbentuk 3 dimensi. Artinya bisa dilihat dari mana saja. Bisa dilihat dari samping, belakang, depan, di atas maupun bawah. Yang terdiri dari komponen sisi, rusuk, kemudian titik, sudut. Sekali lagi, bangun ruang adalah sebuah ruang yang dibatasi oleh bidang datar yang memiliki 3 dimensi atau bisa dilihat dari mana saja, yang terdiri dari komponen sisi, rusuk, dan titik sudut. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apakah sampai di sini? Apakah adik-adik semua sudah paham dengan penjelasan saya tentang bangun datar dan bangun ruang? Ya, alhamdulillah sudah paham semua. Selanjutnya, coba adik-adik membuat sedikit rangkuman saja tentang apa yang dijelaskan tadi tentang bangun ruang dan bangun datar. Silakan ditulis ya. Baik, kalau ada yang sudah menulis, mari kita melakukan refleksi atau pengulangan materi. Yang pertama itu bangun datar. Bangun datar adalah sebuah bidang yang dibatasi oleh garis. Sekali lagi, sebuah bidang yang dibatasi oleh garis yang terdiri dari sisi dan titik sudut. Apa itu sisi? Sebuah garis pada bidang bangun datar. Kemudian titik sudut. Titik sudut adalah sebuah ruang yang terdapat dalam setiap ujung bangun datar. Kemudian bangun ruang. Bangun ruang adalah sebuah ruang yang dibatasi oleh bidang datar. Sebuah ruang yang dibatasi oleh bidang datar yang terdiri dari komponen rusuk. Rusuk adalah sebuah ruas garis. Sekali lagi, rusuk adalah sebuah ruas garis. Kemudian terdiri dari komponen sisi. Sisi adalah sebuah ruang yang membatasi garis-garis. Sebuah ruang yang membatasi garis-garis. Kemudian titik sudut. Titik sudut adalah sebuah ruang yang ada pada setiap ujung bangun datar. Baik, sampai di sini materi kita, materi matematika tentang bangun datar dan bangun ruang. Semoga apa yang dapat kita pelajari hari ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, adik-adik sekalian, mohon untuk duduk dengan rapi, kita berdoa dan menutup diskusi kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.